Oke guys, ketemu lagi di seri kedua dari diskusi IKN itu ya. Kita lanjutkan lagi cerita-cerita IKN dengan Pak Wandi Tuturoong. Itu yang mau kita buat gitu. Jadi semua ide terbaik dari berbagai negara itu sudah dipelajari oleh Bappenas. Pakai ATM tadi ya. Sudah dipelajari, ada konsultannya juga waktu itu. Lalu kemudian ditumpahkan lah. Nah, memang ada perjalanan dari rencana ke eksekusi. Ke eksekusi pasti bisa itu saja ya. terjadi deviasi, tapi kita ingin semuanya dikawal sama-sama dan konkret terwujud konkret, gitu ya. Jadi sama-sama. apa itu yang penting guys. Jadi tidak hanya serta-merta hanya di wacana di kampus, tidak hanya wacana di seminar-seminar tentang kota berkelanjutan, konkret dibikin dan waktunya oleh 2024 ya rencananya mau setidaknya sudah bisa. Ya, ini proyek yang jangka panjang. Tetapi kita ingin mengakselerasi ya, kantor staf presiden tuh tugasnya mengakselerasi ya. Kita ingin bahwa ada akselerasi, bahkan sudah dipikirkan ada di awal-awal kan nggak mungkin langsung berapa ribu, puluhan ribu orang dipindahkan itu langsung seketika. Kita akan bikin dulu konsep office yang awal tuh office sharing dulu. Kan sekarang kan orang kerja juga bisa hybrid untuk sementara. Betul ya, sekarang bisa hybrid. Nah, nanti kalau sudah saatnya ini sudah tidak memadai, nanti gedung yang lain sambil dibangun. Nanti ini bisa pindah sebagian ke sini. Fungsi yang tadinya sharing bisa jadi dedicated untuk ini tertentu. Fungsi tertentu, kementerian tertentu. Tetapi kementerian nanti dekat-dekat situ itu juga akan memperbaiki proses koordinasi dan sebagainya. Ya, jadi ini cerita detail konsep pengembangannya itu ya. Jadi kan tumbuh kembang itu yang tidak mudah mengatur itu. Bagaimana tadi ruang yang bisa digunakan bersama, habis itu punya ruang sendiri-sendiri mereka memisah, tetapi ruang yang tadinya bisa untuk bersama itu tetap berfungsi untuk hal yang lain gitu ya. Khususnya tentang kondisi yang ramah lingkungan, kemudian kota yang smart. Ini apakah ada cerita-cerita desain tertentu yang mungkin bisa dibagi dengan teman-teman netizen ini Pak Wandi? Jadi dalam itu nanti semuanya ini akan tertuang di dalam rencana induknya ya. Jadi peraturan presiden tentang rencana induk. Jadi ada rencana induk, betul. Tetapi kalau yang besar-besarnya aja, ini akan menjadi satu kota yang tadi ya listrik. Energi listrik itu ramah lingkungan. Kalau kendaraan kalaupun ada itu listrik. Tetapi juga walkability-nya tinggi. Jadi yang jaraknya kalau bisa jalan tuh 10 menitan lah kira-kira seperti itu. Lalu ruang hijaunya itu kalau ada namanya kawasan inti pusat. Nah, itu katanya ruang hijaunya luas sekali itu ya. Mayoritas bahkan itu ruang hijau. Jadi kalau di kawasan inti pusat pemerintahan karena masih ada gedung-gedung itu sekitar 68% ruang. Kurang lebih 70% lah itu ruang hijaunya ya. Sarana prasarananya 2%, 68% ruang hijau. 11% kalau nggak salah hunian ya. 5% itu perkantoran ya. Sisanya sirkulasi. Jadi kurang dari 20% itu yang ruang terbangun. Itu yang kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan intinya bahkan itu ini kan yang banyak APBN-nya di awal situ kan. Betul. Tetapi ini kan mungkin sekitar 7.000 hektaran ya. Di kawasan inti pusat pemerintahan. Tetapi kan total wilayah kawasan secara keseluruhan IKN ini kan 256.000 hektar. Nah, itu kita maunya itu 65% ruang hijau dan 10%-nya untuk pangan. Wah, ada pangan juga ya, karena memang kota mandiri ya pasti itu ada konsepnya yang mengusulkan itu ada pangannya. Jadi untuk menyuplai orang-orang yang ada di situ. Pokoknya namanya juga fishing tanggung-tanggung lah gitu kira-kira itu. Yang ideal sekalian. Ideal sekalian supaya kita nanti planningnya sebaik mungkin. Tentu di mana-mana terjadi perubahan-perubahan, tetapi kita pastikan ini basisnya itu, basisnya visi yang besar itu, yang dikaitkan tadi dengan 2045 itu tadi. Nah, itu 2045 Indonesia itu punya cita-cita guys menjadi negara maju. Jadi bukan negara berkembang lagi itu tahun 2045, tapi selain menjadi negara maju juga negara yang ramah lingkungan, karena semua negara maju di tahun-tahun itu
pasti negara ramah lingkungan. Yang tidak ramah lingkungan tidak bisa menjadi negara maju karena kita betul. perubahan itu ya. Perubahan iklim itu tuntutan bumi. Nah, Pak Wandi, anak-anak muda ini, ini bagaimana anak-anak muda diharapkan berkontribusi ataupun menyikapi ya tentang ibu kota negara kita yang baru ini. Kita mau pindah, kita mau beralih menjadi peradaban Indonesia menuju Indonesia maju dan Indonesia yang ramah lingkungan. Itu kira-kira anak-anak muda di mana nih posisinya biar berkontribusi dari proses perpindahan ini, proses Indonesia menuju yang visioner lah gitu. Jadi bagaimana anak-anak muda itu juga ikut algoritma visioner lah gitu ya gitu. Gimana Pak Wandi? Ya, 2045 itu kan 100 tahun Indonesia merdeka. 100 tahun. Jadi ini guys ceritanya 2045 sebelum dilanjutkan Pak Wandi itu kalau dihitung dari 1945 100 tahun Indonesia emas ceritanya. Jadi negara maju kan gitu ya. Ya, jadi kita kan kalau kita tidak menyiapkan apa-apa, ya 100 tahun Indonesia merdeka itu tidak jadi apa-apa jadi juga. Biasa aja kayak begini tidak gitu jadi ya. apa-apa juga. Sama seperti dulu, kalau para pendiri bangsa itu 1908, 1928 tidak pernah bicara tentang cita-cita Indonesia merdeka, sampai kiamat juga kita nggak akan pernah merdeka. Nggak akan merdeka dulu ya. Betul. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Ya. Dan 2045 itu bukan lama itu. Itu 23 tahun dari nggak terasa itu 23 tahun dari sekarang. Betul. Nah sekarang kalau anak-anak teman-teman muda ini usia berapa? 20 30 tahun. 20, ya 30 betul. Tambah 23 berapa? Ya, masih 43, masih 53, masih usia produktif Usia sekali, matang, usia ya. matang ya, usia matang kan hidup mulai 40 katanya, tapi hidup mulai 50 juga boleh. Teman-teman ini akan jadi pemimpin pada Ya, saat jadi itu. pemimpin nanti di masa depan, betul. Jadi karena teman-teman muda sekarang ini sudah di depan mata kita. Ya. Ya mari kita ajak untuk Betul. mengambil estafet ini. Kita siapkan ininya, visinya, tetapi diisi karena ini dinamis kan. Betul. Lalu persiapkan diri karena tantangan ke depan cukup besar. Tetapi kemajuan sebuah bangsa di mana-mana itu kalau SDM-nya itu dibangun. Nah itu nggak ada lain itu orangnya ya, manusianya. Tidak SDM-nya. ada negara maju dalam pemahaman saya, dalam buku-buku yang pernah saya baca yang mengandalkan sumber daya alam. Tidak ada. Ya. Tetapi kalau negara itu sebuah peradaban mengandalkan pada sumber daya manusia, pada ilmu pengetahuan, pada peradaban, pada budaya, itu yang akan bikin maju. Jadi itu menurut saya itu kuncinya. Apalagi Indonesia sumber daya alamnya luar biasa. Nah kalau SDM-nya luar biasa, apa enggak menjadi negara hebat kita di masa depan itu ya. Jadi kalau SDM-nya kita bangun dari sekarang, kita persiapkan dari sekarang, kita pelajari semua nih tantangan perubahan iklim, tantangan era digital, tantangan sains, bioteknologi sekarang berkembang luar biasa pesat. Persiapkan diri supaya pada saat nanti ibu kota ini sudah boleh dibilang berfungsi sempurna, rampung ya, selesai. Maka semua yang lembaga-lembaga kelas dunia dan manusia yang juga berkelas dunia sudah siap di sana. Di sana, nah ini penting sekali guys itu ya. Teknologi mobil listrik, kemudian energi ramah lingkungan, itu jangan mengandalkan transfer teknologi dari negara maju, kita bangun sendiri. Terus yang bisa bangun siapa? Ya anak-anak muda kan, yang punya masa depan itu ya. Jadi pengembangan SDM sangat penting sekali. Kita kembali ke soal lingkungan, kita berpikir mentargetkan bahwa 2045 ibu kota Nusantara itu menjadi zero emission. Jadi mungkin salah satu kota di dunia dengan penduduk besar, sedasi itu mungkin sekitar 1 juta mungkin pada saat itu yang sudah zero emission. Jadi gini guys, di dunia itu ada agenda zero emission, emisi nol ya, seimbang antara emisi dengan yang diserap tahun 2050. Nah ini di IKN ini targetnya bukan 2050. Tapi 2045 bahkan sudah diharapkan sudah net zero emission gitu kan ya. Tadi kalau mau
punya visi ya. Gak usah nanggung-nanggung. Gitu. Nah itu intinya gak usah nanggung-nanggung guys. Sekali ya. Dan sekaligus juga untuk anak-anak muda ya guys, momentum IKN ini itu adalah untuk perubahan Indonesia, peradaban yang baru Indonesia menuju Indonesia maju dan lestari, dan itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak muda ya Pak di seluruh Indonesia untuk membangun di tempatnya masing-masing, di bidangnya masing-masing ya, visioner gitu ya. Ini perubahan akan luar biasa, anak-anak muda harus menuju ke sana, visioner juga anak-anak muda. Kita berharap ini dengan dia menjadi showcase, kalau kata Pak Presiden Pak Jokowi kan ini sebuah transformasi ya. Transformasi. Jadi dia adalah kita membangun sebuah ekosistem yang inovatif. Betul. Kreatif, menjawab tantangan zaman. Disitulah yang terbaik datang. Nah, kita juga ingin dia akan menjadi magnet dan bahkan menjadi showcase di tingkat dunia. Ya. Supaya orang juga melihat perubahan. Dan Indonesia bisa menjadi trendsetter pada saat itu. Jadi yang mau belajar datang ke IKN yang baru di masa depan, yang mau kuliah bahkan nanti boleh jadi kuliahnya di sana, itu tempat-tempat terbaik, mau belajar berbagi, orang-orang terbaik ada di sana, anak-anak muda terbaik ada di sana gitu ya. Saya waktu ke sana kan beberapa kali kita berdialog dengan masyarakat setempat, dengan mahasiswa di Kalimantan Timur. Kan ada kekhawatiran dari mereka kalau mereka teralienasi gitu. Iya, betul. Itu bagaimana betul ya. Nah, kita bilang, ayo kita kawal sama-sama. Ayo kita kawal. Saya terus nanyain ini ke Bappenas. Saya terus menanyakan hal itu. Terus menanyakan untuk memastikan bahwa itu dikawal gitu ya. Itu dikawal. Dan jangan hanya berpikir, oh, anak saya mau jadi ASN di sana. Iya. Jangan cuma berpikir itu, saya bilang. Kalau ini menjadi kota kelas dunia, nanti ada lembaga riset kelas dunia, ada korporasi hijau kelas dunia, betul. Ada lembaga apalagi yang semua serba kelas dunia ya. Kalau bisa masyarakat lokal itu jadi eksekutif kayak di sana, jadi profesional di sana gitu. Betul. Jadi jangan cuma jadi ASN, saya bilang gitu. Iya. Jadi visioner juga cita-citanya gitu. Ya. Supaya mereka juga menjadi tuan rumah di tempat. Jadi dan itu saudara-saudara kita di sana juga menjadi tuan rumah gitu ya. Juga bisa meniru seperti negara Jepang, antara kemajuan dan budaya itu bisa bersamaan, bisa berdampingan dengan sangat kuat gitu ya. Kan kita sudah banyak belajar ya. Kita sudah banyak belajar dari pengalaman negara-negara lain, pengalaman kita sendiri. Semua aspek soal HAM, soal tata kelola pemerintahan yang lebih baik, soal lingkungan, soal teknologi, semua yang terbaik kita wujudkan di situ. Konkret ya. Nggak usah nanggung-nanggung. Jangan nanggung-nanggung. Kalau mimpi jangan nanggung-nanggung. Mimpi kok ini. Mimpi kok nanggung-nanggung ya. Mimpi bebas ya. Tapi ini visi betul untuk bahkan tidak hanya sekedar visi, tapi mengkonkretkan dalam jangka panjang, tapi bertahap jangka pendek pun diwujudkan gitu ya. Iya betul. Nah Pak Wandi, ini tadi anak muda, tapi ini secara umum nih, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat, harapan masyarakat terkait ini kan untuk Indonesia, masyarakat juga ini masyarakat Indonesia, kita menuju satu perubahan yang berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Ini kira-kira bagaimana masyarakat ini untuk bersikap, untuk berkontribusi, Pak Wandi? Ya, saya kira mari kita sama-sama lebih melihat ke depan. Nah, kata kuncinya itu ya, melihat ke depan, visioner. Saya juga generasi yang sangat kritis ya, generasi yang dulu ikut demo dan bahkan sempat berurusan sama penjara lo jangan ini lo, beliau luar biasa pengalamannya. Jadi kalau guys yang kritis nggak usah khawatir, kritis itu biasa itu, malah beliau bisa belajar dari beliau nih. Tetapi saya tidak terlalu bangga menjadi mahasiswa yang kritis. Itu bagus tapi tidak cukup. Jadi karena generasi kami itu hanya mengkritik keadaan di masa lalu dan pada saat kami hidup, pada saat kami jadi mahasiswa, pada saat itu. Tetapi dalam sejarah bangsa kita ini, saya masih sangat mengagumi generasi pendiri bangsa ini. Karena mereka tahun 1908, 1928 itu tidak mikirin dirinya. Itu dia mikirin masa depan gitu. Sumpah Pemuda kan dulu di tahun itu 28 Sumpah Pemuda yang dipikir Indonesia merdeka. Bayangkan saat ini, sebuah bangsa
300 tahun belum menjadi sebuah negara modern, negara bangsa, tidak tahu apa itu merdeka, ya kan? Tiba-tiba memutuskan untuk merdeka. Luar biasa itu menurut saya. Itu visioner pasti. Visioner banget gitu. Nah sekarang ini, terutama dengan tantangan perubahan iklim kita sebetulnya kalau kita makin menyadari ini, kita akan merasa bahwa betapa urgensi perubahan ini. Betul. Mari kita berpikir ke depan. Kita menjawab tantangan ke depan, tapi semua ide-ide terbaik itu kita wujudkan secara bersamaan. Nah, dan momentumnya 2045 ini. Nah, ini momentum guys, momentum 2045 ini menjadi penting bagi masyarakat kita Indonesia untuk maju ke depan. Dan kita punya modalitas, tadi sudah diceritakan para sesepuh kita dulu gitu, visioner banget itu. Belum aja merdeka, udah mikir tentang Sumpah Pemuda, itu belum merdeka itu tahun 28. Jadi Indonesia sebenarnya modalitas kita luar biasa untuk menuju menghadapi kondisi yang berubah ini, perubahan iklim, kondisi lingkungan, kondisi ekonomi global yang pasti berubah, teknologi yang luar biasa membuat banyak sekali perubahan, dan kita punya modalitas itu. Marilah kita bersama-sama untuk menuju masa depan. Cara pandangnya jangan cuma mikir hari inilah gitu kita mikir masa depan itu. Ada hal lain lagi Pak Wandi kira-kira yang penting itu? Ya masih terkait sama itu, tapi saya ingin memberi contoh tentang bahwa kalau kita punya di rumah tangga misalnya, di rumah tangga, kita punya anggaran yang terbatas, lalu tiba-tiba anak kita sakit, ya kan? Tidak berarti kita hanya memikirkan untuk beli obat anak kita yang sakit itu. Betul. Kita harus juga berpikir bagaimana pendidikannya dia ke depan. Betul. Jadi kita harus berpikir jangka pendek menyelesaikan persoalan-persoalan di depan mata, termasuk pandemi COVID saat ini masih berlangsung. Tetapi jangan berhenti di situ. Juga berpikir ke depan. Jadi tanpa melupakan masa depan, tapi tetap itu justru konkret. Kita manusia yang menjalani kehidupan sehari-hari. Masuk akal kita tanggap dengan saat ini gitu. Tetapi jangan hanya short sighted, jangan hanya berpikir jangka pendek. Pikir juga ke depan. Betul. Supaya karena keturunan kita, anak-anak kita dan generasi muda yang sekarang sudah ada di depan mata kita, supaya mereka tidak hanya mengambil alih beban. Betul. Mereka juga mendapatkan peluang untuk berkembang dan mewujudkan Indonesia yang maju dan lestari dan ramah Hmm. lingkungannya. Kita memang sekarang sedang menghadapi pandemi. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia menghadapi pandemi. Tapi bukan berarti terus kita berhenti melihat masa depan. Justru ini menjadi momentum. Karena pandemi itu sendiri itu karena kegagalan kita melihat masa depan. Ya, betul. Itu dampak. Pandemi ada kegagalan melihat masa depan. Dulu bangun seluruh dunia itu negara yang maju ekonominya, ternyata konsumsi energinya, emisinya lebih gede itu negara-negara maju. Itu tidak melihat masa depan, dan pandemi salah satu dampak kegagalan melihat masa depan. Ini oleh karena itu kita menghadapi situasi seperti ini betul dari beraktivitas, anggaran dan seterusnya, tapi tidak menghentikan kita Indonesia untuk menuju Indonesia maju dan Indonesia yang lestari di masa depan Pak Wandi. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wandi. Sama-sama, terima kasih, saya sangat cerita asik ini, nggak tahu nih berapa lama, tapi senang sekali Pak Wandi. Saya kira ini bermanfaat buat teman-teman guys ya. Oke, guys, terima kasih sekali sudah mengikuti video ini, berbagi cerita tentang ibu kota negara untuk Indonesia masa depan ya. Jadi ikut dong gitu visioner itu dimanapun Anda berada, apapun pekerjaannya, apapun kondisinya, tetap harus visioner dengan tentu saja dengan kita melihat kondisi saat ini juga. Baik guys, terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.